Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah sudah makan semuanya? Belum, Bu. Oh belum. Ya, mohon maaf ini pembelajaran kita terganggu karena kita harus menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 karena kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19. Baik, kita langsung saja mulai memateri pada siang hari ini, yaitu kelangkaan. Yang pertama yaitu pengertian kelangkaan. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan itu? Kelangkaan merupakan kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang tidak terbatas untuk memenuhi sumber daya yang tidak terbatas. Lalu, faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu yang pertama, perbedaan letak geografis. Mengapa perbedaan letak geografis itu menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Karena sumber daya alam yang ada di bumi itu terbatas dan tidak menyebar secara merata. Ada wilayah yang memiliki hasil laut yang banyak, ada wilayah yang memiliki tanah yang subur sehingga bisa ditanami dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua yaitu pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dari pertumbuhan produksi barang dan jasa. Sehingga semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan produksi. Kemampuan produksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Masing-masing sumber daya itu memiliki jumlah yang terbatas, sehingga kemampuan produksi termasuk faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju lebih cepat dibandingkan di negara berkembang. Sehingga di negara maju itu produksi barang dan jasanya lebih banyak daripada di negara yang berkembang. Yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan faktor kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Karena bencana alam bisa saja terjadi secara tiba-tiba seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu, gimana sih Bu cara mengatasi kelangkaan itu? Cara mengatasi kelangkaan itu bisa menggunakan energi alternatif. Misalnya saja energi alternatif itu minyak tanah itu bisa diganti dengan gas atau bisa menggunakan listrik. Terus kita menggunakan sumber daya yang ada itu dengan sehemat mungkin, tidak boleh berlebihan. Lalu membuat skala prioritas. Dengan menggunakan skala prioritas, kita bisa mengetahui kebutuhan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan masing-masing dari, silakan kalian membentuk 2 kelompok yang beranggotakan 2 anak dan menjawab dan berdiskusi mengenai pengertian
kelangkaan. Dan yang kedua yaitu contoh kelangkaan pada kehidupan sehari-hari. Saya beri waktu 1 menit. Boleh silakan dikerjakan. Saya rasa sudah cukup. Oh, belum. Ya. Sudah. Boleh perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk membacakan apa yang telah kalian diskusikan. Silakan kelompoknya Mbak Avi bisa maju. Ini hasil diskusi kami, saya sama Mas Elis. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Yang kedua tadi contoh kelangkaan ya Bu ya. Iya. Yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kelangkaan masker, terus kelangkaannya bahan bakar minyak sama logam mulia. Iya, baik. Terima kasih Mbak Avi. Mungkin cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan bisa bertemu kembali dengan saya tentunya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan kepada ketua kelas atau Mbak Ari, nanti bisa dikumpulkan ke saya. Baik Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.